nilai eksak dari bentuk ini adalah apa? Sebelum saya bahas, saya akan menjelaskan ini maksudnya tanda apa ya. Sebenarnya ini adalah tanda kombinasi. Misalkan gini, kalau di sini ada N, di sini ada R. Ini artinya sama aja kombinasi R dari N. Jadi bisa saya hitung pakai lambang N faktorial dibagi R faktorial. Kemudian saya kalikan N dikurangi R faktorial. Nah, tanda seru dibaca faktorial. Jadi kalau ada N faktorial berarti nanti N dikali N-1 dikalikan N-2 begitu seterusnya. Sampai terakhir nanti adalah 3 dikali 2 dikali 1. Itu adalah faktorial. Nah, sekarang gini, kalau misalkan saya mau mengerjakan bentuk ini, apa yang harus saya lakukan? Saya akan mengingatkan satu hal lagi tentang yang namanya segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu kan bentuknya gini. Ini ada 1, di sini ada 1. Kemudian 1, 2, 1. Duanya berasal dari 1 tambah 1. Berikutnya 1, ini tambah ini adalah 3, ini tambah ini adalah 3, berikutnya 1. Berikutnya lagi 1, ini tambah ini adalah 4, ini adalah 6, ini adalah 4, ini adalah 1. Berikutnya lagi nanti adalah 1, 1 tambah 4, 5, 4 tambah 6, 10, 6 tambah 4, 10, 4 tambah 1, 5, berikutnya lagi 1, begitu seterusnya. Nah, sekarang ini, pada intinya, segitiga Pascal ini sebenarnya adalah bilangan-bilangan dari hasil perhitungan kombinasi. Jadi contoh gini, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ini sebenarnya saya ambil dari sini nih. Ini di sini 5, di sini 0. Kalau 5 yang ini berasal dari 5, yang bawahnya 1. Sementara kalau yang 10, 5, di bawahnya 2. 10 berikutnya 5, di bawahnya 3. Berikutnya nanti 5, di bawahnya lagi adalah 4. Berikutnya nanti 5, di bawahnya adalah 5. Oke, seperti itu. Nah, sekarang biar lebih jelas akan coba saya hitung. Benar nggak sih ini sama? Betulkah ini sama? Misalkan, ketika saya mau menghitung yang bagian 51, betul nggak sih hasilnya 5? Ya. Jadi nanti kalau saya punya 51, ini kan berarti 5 faktorial dibagi apa nih? Lihat rumus ini. N faktorial dibagi R faktorial. Di sini R-nya 1, berarti nanti 1 faktorial. Jadi kalau 1 faktorial nilainya 1 aja. Terus 5 dikurangi 1 otomatis adalah 4 faktorial. Jadi kalau 5 faktorial berarti kan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Yang belakangnya 4 kali 3 kali 2 kali 1, boleh saya tulis 4 faktorial. Sementara kalau 1 faktorial adalah 1, berikutnya ada 4 faktorial, otomatis bagian 4 faktorial ini habis, tinggal hasilnya 5. Jadi betul ya, kalau misalkan 51 hasilnya adalah 5. Nah, terus kalau misalkan saya ambil contoh ini 53 nih. 53 betul nggak sih 10? Nah, terus nanti jadi kalau saya ambil 53, maka di sini 5 faktorial dibagi ini faktorial yaitu 3 faktorial. 5 dikurang 3 ya, berarti nanti hasilnya 2 faktorial. Nah, ini yang atas 5 faktorial boleh saya tulis 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Yang bagian 3 kali 2 kali 1 saya tulis 3 faktorial. Yang di sini 3 faktorial, terus berikutnya nanti 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1. Berarti akan ada bagian yang habis, 3 faktorial ini dihabisi ini. Maka dapat saya adalah 5 kali 4, 20, bagi 2 adalah 10. Makanya yang bagian 53 itu hasilnya 10 ya. Oke, sesuai. Nah, terus berikutnya lagi, saya ambil sekali lagi aja ya, contoh yang 52. Ini 52, ini berarti kan 5 faktorial
dibagi yang bawahnya 2 faktorial, 5 dikurang 2 itu adalah 3, kasih faktorial. Berarti yang atas 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Yang bawahnya adalah 2 faktorial, 2 dikali 1 yaitu 2, 3 faktorial saya biarkan tetap 3 faktorial. Nah, otomatis 3 faktorial yang ada di sini dengan di sini akan habis. Jadi 5 kali 4 20 bagi 2 adalah 10. Nah, ini yang perlu saya simpulkan. Nanti kalau saya punya bentuk 5 di bawahnya 2 itu sama aja dengan 5 di bawahnya 3. Asalkan bilangan ini ditambah ini sama dengan atasnya ini ya. Jadi yang atas harus sama, tapi yang bawahnya ini bagian sini kalau saya jumlahkan harus sama dengan bilangan yang atas ini. Secara umum nanti akan saya tulis di sini n, di sini r, maka ini ternyata sama aja dengan di sini n, di sini n min r. Oke. Berikutnya saya akan kembali ke permasalahan utama. Kalau saya mencoba menjumlahkan bilangan-bilangan ini 1 ditambah 1, maka ini jumlahnya adalah 2. 1 tambah 2 tambah 1 jumlahnya adalah 4. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 jumlahnya adalah 8. 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1 jumlahnya adalah 16. Begitu seterusnya. Berarti yang ada di sini itu adalah 2 pangkat 1. Yang ada di sini adalah 2 pangkat 2. Yang ada di sini adalah 2 pangkat 3. Seterusnya adalah 2 pangkat 4. Berikutnya pastilah 2 pangkat 5 yaitu 32. 1 tambah 5 6 tambah 10 16. Begitu juga yang sebelah sini 16 jumlahnya 32. Jadi yang bagian sini itu jumlahnya 32. Atau nanti 2 pangkat 5. Maka kalau saya menjumlahkan ini atau sama aja menjumlahkan kombinasi ini 50 51 52 53 sampai 55 itu hasilnya 2 pangkat 5. Jadi kesimpulannya, kalau saya punya bentuk kombinasi 50 ditambah kombinasi 51 ditambah kombinasi 52 tambah kombinasi 53, berikutnya tambah kombinasi 54, terakhir adalah kombinasi 55. Itu hasilnya tentunya bilangan ini yaitu adalah 2 pangkat 5. Seperti itu. Kalau misalkan ini saya ganti dengan bentuk ini, di sini n, di sini r. Bukan r ya, 0. Saya tambah di sini n, di sini 1. Tambah ini n, ini 2. Sampai nanti terakhir nn. Itu hasilnya adalah 2 pangkat n. Seperti itu. Nah, terus yang perlu diketahui lagi, ini yang ditanyakan soal itu adalah 2009 bagian atasnya. Nanti bisa kita buat. Tapi sebelum saya buat, saya tekankan sekali lagi bagian ini. Bahwasanya kalau ada 0 faktorial itu nilainya 1. 1 faktorial 1, 2 faktorial 2 kali 1 yaitu 2, 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 yaitu 6 dan seterusnya. Nah, kalau ini 0 faktorial bukan 1 tentunya ini nggak akan cocok dengan bagian ini ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi nanti kesimpulannya kalau saya punya bentuk gini, n di bawahnya 0, ini akan jadi n faktorial, yang bawahnya 0 faktorial, seterusnya n dikurangi 0 jadilah n faktorial. N faktorial bagi n faktorial habis kan, tinggal 1 dibagi 0 faktorial, jadi 1 juga. Makanya di setiap segitiga Pascal ini bagian suku pertama itu pastilah 1. Bagian ini selalu 1 karena ini berasal dari 1 0, ini berasal dari 2 0, ini berasal dari kombinasi 3 0, kombinasi 4 0, kombinasi 5 0. Nah, terus berikutnya gini, saya bisa nulis lagi ini. Kalau misalkan nanti 2009 0 tambah 2009 1 tambah 2009 2 dan seterusnya.
sampai nanti 2009 N, atau sebelum itu 2009 N-1. Jadi N-1 berarti 2008 ya. Saya tambah, terakhir adalah 2009, bagian bawahnya 2009. Nah, ini tentu hasilnya adalah 2 pangkat 2009. Kalau saya menghitung yang bagian pertama nanti silakan dihitung, pasti ini nilainya 1. Yang bagian terakhir gimana? Yang bagian terakhir juga sama, ini nilainya pastilah 1. Jadi akan saya dapat gini. Kalau ada kombinasi ini 2009 1, saya mulai dari 2009, bawahnya 1 ditambah yang atas 2009, bawahnya 2, berikutnya 2009 3, dan seterusnya. Yang terakhir 2009 2008 sama dengan apa? Ini 1, ini 1. Kalau saya tambahkan 2, jadi nanti otomatis yang ada di kanan itu adalah 2 pangkat 2009 baru dikurangi dengan 2. Nah, sekarang gini, kalau misalkan ini nanti bisa saya tulis dalam bentuk seperti ini nih. Jadi yang atas saya tulis dulu 2009 1, berikutnya nanti 2009 2, begitu seterusnya. Nah, nanti daerah tengah-tengahnya itu ada 2009 1004, berikutnya 2009 ini 1005, begitu seterusnya sampai nanti yang terakhir 2009 2008. Ini sama dengan 2 pangkat 2009 min 2. Apa yang mau saya tekankan? Sebenarnya yang mau saya tekankan gini, prinsip simetris dalam segitiga Pascal ini. Jadi 1, 5, 10, 10, 5, 1. Saya baca dari belakang juga sama, semua segitiga Pascal simetris. Atau simetris ini bisa juga berdasarkan dari bentuk yang kita hitung tadi. Kalau ada kombinasi 52 pasti sama dengan 53 nih, 52 sama dengan 53. NR sama aja N, ini N min R. Jadi nanti ini kombinasi bisa saya tulis gini. Yang ini saya tambah di bagian kanannya. Ini yang 2009, bawahnya 1005, ini boleh saya ganti 1004. Apa alasannya? Alasannya ini tadi, R boleh saya ganti N min R. Jadi ini R nya 1005 boleh saya ganti 2009 min 1005, jadilah 1004. Begitu seterusnya sampai yang sebelah sini 2009 N min R itu 1. Dan ini hasilnya sama aja dengan 2 pangkat 2009 min 2. Coba perhatikan, karena simetris tadi ini kan sama nanti dengan bagian sini. Jadi kalau sama, jadi ini dengan ini, yang berikutnya dengan berikutnya, sampai yang terakhir dengan yang paling awal.
Jadi bentuk ini boleh saya tulis ini dikali 2. Jadi nanti 2 dikali dengan apa nih? Dikali dengan bentuk ini. Nah, hasilnya adalah 2 pangkat 2009 min 2. Ini 2 pangkat 2009 min 2 itu kalau saya keluarkan 2, yang di dalamnya akan menjadi 2 pangkat 2008 baru dikurangi 1. Maka saya dapatkan 2 yang ada di sini itu bisa dihapus oleh 2 yang ada di sini. Jadi yang ditanyakan di soal ini itu adalah bagian ini. Dan ini berarti nilainya sama dengan yang bagian ini nih, yaitu 2 pangkat 2008 baru dikurangi 1. Ini sesuai dengan permintaan soal ya, 2091 sampai terakhir 2094. Oke, inilah jawaban akhirnya.